عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat, taufik, rahmat serta hidayahnya kita diberikan kesempatan untuk kembali menuntut ilmu yang sempat disinggung oleh Ustaz Ashraf bahwa menuntut ilmu ini tidak melihat usia. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baru masuk Islam berapa umurnya, Pak? Ada yang 40 ke atas, ada yang tua, ada yang sibyan, ya. Bahkan Nabi saja diangkat menjadi Nabi umur Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak ada batas untuk belajar, menuntut ilmu, menghafal Al-Quran. Berarti Nabi dan para sahabat menghafalin Al-Quran itu umur berapa? Iya kan? Nah, jadi tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Ya. Kemudian salawat serta salam, ya, kita panjatkan kehadirat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para keluarga beliau, kepada para pengikut beliau hingga akhir kelak. Masih dalam pembahasan hadis dalam kitab Bulughul Maram sampai nomor hadis ke berapa yang di kertas itu? 1442. Ya. Hadis tentang bersin, ya. Tashmir al-'atis. Sudah? Ya, tashmiyatul 'atis wa anhu. Nah, ini anhu ini kembali ke siapa? An Abi Hurairah, hadis sebelumnya. Ya, wa anhu yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم أخرجه البخاري. عطس، ما معنى عطس؟ Bersin. Ya. Maka di sini, ya, apabila salah satu dari kalian bersin, falyaqul Alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuh, ya, dan saudaranya menjawab dengan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau saudaranya tadi sudah bilang yarhamukallah, maka yang bersin lagi menjawab dan mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Di sini ada alhamdulillah. Kemudian ada apa? Alhamdulillah ini hamd. Apa makna hamd? Apa artinya alhamdulillah? Pujian, segala puji bagi Allah. Tapi di dalam bahasa Arab juga ada namanya madah. Pernah dengar madah? Amdahuka, madaha yamdahu. Itu istilahnya memuji juga dalam bahasa Arab. Jadi ada hamd, ada madah, madaha. Kalau yang hamida itu yang alhamdulillah. Cuma beda
urutannya, hurufnya sama. Hamida dan madaha. Kemudian di sini kenapa digunakan hamida? Kenapa alhamdu bukan al-madhu? Karena hamd ini merupakan pujian dengan mahabbah dan ta'zim. Ya. Alhamdu ini pujian dengan mahabbah dan ta'zim. Ya. Bukan sekedar pujian aja, bukan mujamalah. Kita kalau cuma sekedar muji bisa muji semua orang, ya. Orang yang kita suka maupun orang yang tidak kita suka. Itu madah. Ya. Tapi kalau pujian dengan mahabbah, apa mahabbah? Rasa cinta. Ta'zim, apa ta'zim? Mengagungkan. Ini namanya hamd. Ya, maka setiap kita ucapkan alhamdulillah. Jangan cuma ucapan, ya. Jangan lupa disandingkan dengan mahabbah dan ta'zim dari dalam hati kita. Ya. Jadi jelas ya perbedaan antara hamd dengan madah. Ya. Ya, inilah detailnya bahasa Arab. Kemudian ya, maka alhamdul kamil al mutlaq, ya, ucapan pujian ya yang mutlak itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala puji, ya, yang memiliki segala puji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis di sini ada kata wal yaqul lahu akhuhu. Ma makna akhuh? Saudara. Akhun. Ya. Maksudnya apa? Berarti kalau bukan saudara enggak usah dijawab. Gimana? Saudara seawa? Seiman. Saudara seiman. Nah, inilah detail hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau yang bersin muslim, akhuhu, berarti kita saudara dia kan? Berarti kita jawab yarhamukallah seandainya dia mengatakan alhamdulillah. Ya. Yarhamukallah ini walaupun bukan bentuk minta, ya. Yarhamu kan ngasih tahu kan, khobar. Yarhamu Allah merahmatimu. Sebenarnya kan begitu. Tapi memang ada beberapa doa yang bentuknya khobar. Seperti yarhamukallah, ini bentuknya khobar, tapi sebenarnya dia adalah doa. Ya, semoga, ada semoganya di sana. Semoga Allah merahmatimu. Ya, rahmat ini ya, di antara makna yang disebutkan oleh Syekh ad-du'a ya husulul matlub wa zawalil makruh. Ya, di antara makna rahmat ya, dirahmati Allah berarti maksudnya apa? Dirahmati Allah ini sering kita sebutkan, dirahmati Allah. Maksudnya adalah husulul matlub, mendapatkan apa yang diminta, dan zawalul makruh, ya, jauh hilang dari apa yang dibenci. Ya. Dapat segala kebaikan dan jauh dari segala keburukan. Nah. Maka tadi dalam lanjutan hadisnya juga ketika orang yang sudah bilang yarhamukallah, ya, dijawabnya apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah apa yahdi? Diberikan hidayah. Berarti doa hidayah ini doa yang baik atau doa yang buruk? Doa yang baik. Berarti kalau kita bilang Allah yahdik, amin jawabnya. Iya kan? Ini doa. Ya. Kalau kita bilang Allah yahdik jangan marah. Tahu setiap orang bersin juga tadi bilangnya apa? Yahdikumullah. Apa bedanya Allah yahdik dengan yahdikumullah?
Sama-sama. Dari nada bicaranya itu dia menyalahkan kita. Baik. Seolah-olah kita ini gak dapat hidayah gitu ya. Memang saya orang sesat gitu kan. Enggak. Ya kita harus nusantara saja, ini doa. Ya alhamdulillah marahnya masih Allah ya. Ya dibanding ketika marah nanti yang keluar hewan berkaki 4 dan lain-lainnya. Makanya hadikumullah adalah doa untuk hidayah. Ya, sebagaimana yang kita tahu hidayah ada dua, ada hidayah taufik dan ada hidayah irsyad. Ya, ada irsyad atau dalalah. Ada yang bilang hidayah dalalah atau irsyad. Kemudian ada hidayah taufik. Berarti yang didoakan ini yang mana? Nah, ngapain dibedakan dua-duanya? Ya kan? Jadi nanti itu doanya itu Allah yahdik itu maksudnya apa? Bukan berarti kita nggak punya hidayah. Bisa jadi orang itu dapat hidayah irsyad tapi tidak dapat taufik, ya kan? Maka diantara maksud doa ini, semoga kamu dapat hidayah irsyad, artinya kamu dapat ilmunya, ya. Kamu dapat petunjuknya, dapat dalalahnya, dan diberikan taufik untuk mengikuti hidayah tersebut. Doanya lengkap kan? Ya, Masya Allah. Oh yuslihu balakum. Ya, artinya apa yuslih balakum? Ya, memperbaiki. Ya, balakum bisa yuslih sya'nakum, yuslih umurakum. Ya, mirip-mirip ya, memperbaiki urusan kalian. Jadi ini makna dari hadis. Ya, makna dari hadis. Di antara faedah, ya, fawaid dari hadis ini, awalan masyru'iyatul hamd lillah indal atas. Ya, boleh disyariatkannya mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Ya. Falyaqul, maka ucapkanlah. Ini perintah. Cuman perintah kan ada dua, ada perintah yang apa? Ilzam, artinya wajib. Ada perintah yang anjuran, sunnah. Di sini sunnah atau wajib? Pada dasarnya wajib. Selalu ditanyakan yang seperti ini ya. Nah, aslinya wajib dan ahlul zahir zahiriyah kebanyakan hukumnya adalah wajib. Ya. Tapi jumhur ulama artinya kebanyakan mayoritas ulama mengatakan bahwa ini sunnah. Ya, ini sunnah. Nah, tapi tetap ya orang sebagian ulama yang mengatakan ini wajib ada, dan ini pendapat yang kuat. Ini pendapat yang kuat juga. Maka jangan diremehkan hal ini. Ya. Mayoritas ulama bilang sunnah, tapi ada ulama yang bilang wajib, maka jangan ditinggalkan. Baiknya jaga-jaga jangan ditinggalkan. Ya. Karena kalau wajib, kalau tidak dilakukan berarti dosa. Ya. Nah, ya, di antara yang bilang wajib itu karena bersin ini nikmat. Bersin ini nikmat. Kalau kita dapat nikmat harus diapain? Syukuri. Kalau nggak disyukuri, kufur. Ya, kufur nikmat. Nah, maka ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian, ya tadi ya kita lihat bahwa bersin ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita sampai tidak bersin itu bisa menimbulkan keburukan, ya, efek-efek buruk dalam kesehatan atau dalam tubuh kita. Maka ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Ya. Kalau tidak disyukuri, ya takutnya tadi malah masuk ke kufur nikmat itu. Kemudian tadi sempat kita singgung dalam lafaz falyaqul lahu akhuh. Ya. Falyaqul lahu akhuhu, artinya saudaranya. Apakah non muslim? Apakah non muslim kita tasmid? Tidak. Hah? Tidak. Apa tasmid? Tasmid itu tadi yarhamukallah. Apakah non muslim kita tasmid? Ya, tidak ya. Ghair muslim tidak perlu dijawab yarhamukallah. Ya. Lebih cocok apa doa hidayah?
Semoga Allah berikan hidayah. Ya. Jadi di sini ya, yang kita tasmid hanya yang muslim saja. Nah. Dulu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi itu tahu syariat kita. Dari zaman di Madinah orang Yahudi tahu. Ini orang Islam ini kalau bersin, mereka bilang alhamdulillah. Kemudian nanti dijawab oleh temannya, yarhamukallah. Akhirnya mereka cari peluang. Apa peluangnya? Bersin di depan siapa? Depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar didoakan yarhamukumullah sama Nabi. Ya. Walakinnahu la yaqul lahum. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Ya. Tapi Nabi tidak mengatakan itu, ya. Maka ini tidak disyariatkan untuk yang non muslim. Ya. Bahkan Syekh Al-Utsaimin sama juga mengatakan bahwa kalau orang kafir yang bersin, lebih baik kita doakan apa? Ya, hadakallah, Allah yahdikumullah. Nah, doa hidayah bagus, doa hidayah bagus. Bukan berarti cercaan ya, ini doa. Dan doa harus tulus dari hati. Ya, ini doa. Nah, kemudian bagi kita yang mendengar orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, dijawab dengan yarhamukallah. Ya, dalam hadis juga tadi faedahnya adalah kita menjawab dengan yarhamukallah. Ya. Sebagian ulama mengatakan ini hukumnya fardu kifayah. Ya. Fardu kifayah. Artinya kalau tidak ada yang menjawab yarhamukallah, seruangan ini berdosa. Ya. Sebagian ada yang bilang fardu kifayah. Nah, ya kalau sudah cukup sebagian, maka sebagian sudah mencukupi. Ya. Jadi sebagian ulama ada yang bilang fardu ain juga. Ya, maka kita berusaha untuk menjawab ya, yarhamukallah, yarhamukallah. Ya. Kemudian di sini orang yang bersin juga menjawab lagi tadi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ya saya kira ini sudah wadih. Jelas ya hadis yang ini? Hadis bersin dan insyaallah sudah dipraktikkan. Kalau dia tidak bilang alhamdulillah, apa perlu diingatkan? Ingatkan iya, tapi tidak perlu kita jawab yarhamukallah tadi ya. Jadi yarhamukallah untuk orang yang bilang alhamdulillah. Ya. Sebagian lagi bilang bahwa ya itu sebagai apa ya? Sebagai ta'zir, sebagai salah dia kenapa tidak bilang alhamdulillah, makanya tidak kita doakan rahmat. Maka baiknya diingatkan, ya, diingatkan saudara kita, diingatkan betapa besarnya dan betapa ruginya orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Coba disebutkan apa ruginya? Tidak didoakan rahmat. Terus dianya juga tidak bisa mendoakan balik, hilang pahala untuk mendoakan. Kemudian dia bisa jadi masuk ke mana? Kufur nikmat. Apa perlu diperdengarkan kita? Apa ya? Yarhamukallah ini. Perlu. Ya. Perdengarkan ke orang lain. Iya, tapi secukupnya, nggak usah berlebihan. Di beberapa kali kesempatan kita kajian itu ada yang bersin ya. Kajian kan ramai ya. Syekhnya sampai berhenti. Alhamdulillah bilang. Kalau dia nggak bilang alhamdulillah, saya yang ingetin lagi berhenti padahal. Qul alhamdulillah, ihmadillah. Ya biasa. Dan syekhnya juga biasa menjawab yarhamukallah. Nah. Baik. Itu hadis tentang yang bersin. Yang bersin berkali-kali, ya sempat ada ucapan dari Syekh juga, afakallah min kulli makruh. Ya, jadi langsung didoakan semoga engkau diberikan afiyah. Sekali aja.
Jadi dia bersihnya tentasi dulu. Ya, bersihin berkali-kali, berarti dia sudah tidak sehat ya, kurang sehat. Kita doakan kesembuhan. Afakallah min kulli makruh. Afakallah. Allah ya'afi. Ya. Afakallah. Afakallah. Lanjutannya ada yang bilang fa innaka maskum atau min kulli makruh. Tapi afakallahnya ini yang masyhur. Afakallah. Nah. Ini. Baik. Khalas. Ya, hadis berikutnya ya. Hukmu syurbi qa'iman, hukmu syurbi qa'iman. Nah, ini karena kita sudah punya yang belajar bahasa Arab, coba dibaca hadisnya. Qul washrabu walbasu wa tasaddaqu fi Ya. ghairi sarfi. Yang mana? Bukan. Yang mana? Na'am. Wa anhu radhiyallahu anhu. Qala idza akala ahadukum falyakul Nomor berapa? Satu. Nanti kita gilir ya, yang baca kita gilir ya. Pokoknya yang belajar bahasa Arab harus baca ya. Oh ya. Wa anhu. Sama aja yang baca. Ya, silakan. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما Akhrajahu Muslim. Baik. Di situ la yashrabanna ahadum minkum. Apa ahadukum? Seseorang di antara kalian. Ahadun minkum. Ya, di riwayat yang lain ahadukum qa'iman. Nah, di riwayat yang lain ahadukum qa'iman. Jadi wa anhu-nya siapa? Abu Hurairah masih sama. Wa anhu radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadukum qa'iman. Ya, janganlah minum salah seorang di antara kalian berdiri. Ya, jangan sampai salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Di sini ada la yashrabanna. Ya. Nilainya la ya. Yashrabanna. Biasanya kan yashrabu aja minum. Kok ada nunnya? Yashrabanna. Taukid, ya. Nun di sini fungsinya adalah taukid. Ya, jadi ini taukid. Bukan sekedar jangan minum, ada takkidnya, ada penekanannya. Ya, jangan sekali-kali ya, kira-kira begitu. Salah satu dari kalian minum sambil berdiri. Ya, ini ada nun taukid. Kalau dari hadis ini saja berarti hukumnya apa? Wajib minum berdiri? Larangan, haram. Ya, haram untuk minum berdiri. Ya, dari hadis ini saja, ini tahrim, ini haram untuk keharaman. Ya. Tapi ada hadis lain yang menunjukkan bahwa larangan ini bukan haram. Ya, memang tadi kita singgung ya bahwa kalau perintah ataupun larangan pada asalnya adalah wajib dan haram. Apa yang bisa mengubah hukum asal wajib dan haramnya ini apabila ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu tuh bukan kewajiban dan keharaman. Contohnya di sini ada hadis lain bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum air zam-zam sambil berdiri. Ya, maka di antara ulama ada yang mengambil bahwa hadis ini yang menunjukkan bahwa larangan tadi bukan haram. Ya, minimal makruh. Minimal makruh. Nah. Ya, berarti kalau makruh, ya, kalau makruh berarti gimana maksudnya? Seandainya ada hajah, ya, ada hajah, ada kebutuhan, ada hajat, maka tidak masalah, insya Allah. Ya, contohnya misalkan ketika ada air minum yang begini, Pak Toy. Itu kan sambil berdiri itu, atau dari tembok. Nah, ini hajat.
ini hajah fala ba'sa, ya, maka tidak masalah. Kondisinya yang Iya, melihat kondisi. Ya, kalau bisa kita duduk. Ya, tapi kalau tidak bisa, nggak ada gelas misalkan, masuk tangan ke bawah gitu susah. Atau misalkan fi makan ziham, ya, ziham ketika ramai. Ya, ketika ramai misalkan nggak bisa duduk sama sekali. Kalau kita duduk orang-orang terganggu, terjatuh di kereta misalkan. Atau ketika rebutan air zam-zam dulu, ya sekarang enggak kayak. Dulu kan sampai rebutan di sumur-sumur itu. Makanya ini hajah. Untuk hajah maka tidak masalah. Nah, ya, kemudian di antara faedah hadisnya juga anna syariah al-islamiyah laysat muqtasirah 'ala al-ibadah. Syariat Islamiyah ini tidak hanya bicara masalah ibadah. Ya, syariat Islam bukan hanya masalah sholat, zakat, ya, qiyamul lail, baca Al-Quran, tapi syariat Islamiyah juga bahkan mengatur segalanya. Mengatur bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan, juga bagaimana hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Ya. Dan inilah ilmu yang kita usahakan untuk kita pelajari. Semuanya pasti ada ajarannya dari Islam. Pernah dikisahkan bahwa dulu itu salah seorang ulama ada yang membeli semangka. Udah lama semangkanya nggak dimakan-makan. Kenapa? Mencari hadisnya gimana cara makan semangka. Sampai segitunya. Ya, sampai segitunya. Minimal kalaupun tidak ada dalil-dalil yang khusus, ya, ada kaidah-kaidah umum dalam agama kita, dalil-dalil umum ini yang bisa digunakan untuk segala macam situasi. Ya. Jadi syariat Islam ini lengkap sekali. Syariat Islam ini lengkap dan inilah ilmu yang kita kejar. Inilah ilmu yang kita kejar. Ya. Selain tadi motivasi bahwasanya ketika kita menuntut ilmu maka ini akan mempermudah jalan kita menuju surga. Ya. Di antara sebabnya karena kalau Bani Adam meninggal nanti terputus segala amalannya kecuali 3 apa aja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Ada 3. Tapi sedekah jariyah bisa jadi terputus. Anak yang soleh bisa jadi meninggal. Sedangkan ilmu mereka akan berkembang terus. Ya. Imam Bukhari, ya kalau kita bicara wakafnya Imam Bukhari apa? Kita nggak pernah dengar. Ya mungkin kalaupun beliau wakaf, tidak tahu apakah bangunannya masih ada atau tidak. Tapi kalau masalah ilmu, nah ini ilmu akan berlanjut terus. Kemudian sedekah jariyah juga, orang itu sedekah jariyah karena punya ilmu. Anak itu menjadi soleh karena punya ilmu. Ya, maka ini diantara keutamaan ilmu. Ya. Kalau kita mau mencari perbekalan, ya, selain sedekah, kita juga harus memperbanyak ilmu, ya, dan melakukan kewajiban si ilmu tadi. Maka syariat Islamiyah, ya, ini mencakup segala hal, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Ya. Alkitab, Al-Qur'an itu diturunkan sebagai penjelasan untuk segala sesuatu. Ya. Jadi cara menggunakan baju, ya, cara melepas pakaian, sama semuanya juga dijelaskan dalam syariat. Ya, mungkin satu hadis lagi. Di situ ada hadis tentang tayamun fit tana'ul. Silakan Abu Fakih, coba baca Abu Fakih. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naz'a falyabda bil shimal, wa takun al yumna awwaluhuma tun'alu wa akhiruhuma yunza."
anhu radhiyallahu anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala yanta'ilu." Apa inti'al? Pakai sandal. Menggunakan sandal. Inta'ala menggunakan sandal. Na'al, ya na'al sandal, ni'al. Inta'ala labisa na'lahu menggunakan sandal. Falyabda bil yamin. Falyabda bil yamin. Apa? Dimulai dari yang kanan. Itu lengkapnya syariat Islamiyah. Sandal saja cara pakainya dikasih tahu yang kanan dulu apa yang kiri dulu. Ya. Bahkan di zaman dulu itu kan sandal itu terikat. Ya, jadi pakai terus terompahnya itu ada talinya diikat ke kaki. Itu tidak menggunakan yang kiri sampai selesai mengikat yang kanan. Ya. Di zaman dulu kan banyak yang seperti itu. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau melepas ya, maka dimulainya dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma tun'al, yang kanan pertama kali untuk digunakan ya, dan yang paling terakhir ketika dilepas. Dan yang terakhir ketika dilepas. Nah, di antara faedahnya tadi kita singgung bahwa syariat Islamiyah ini sangat luas ya, dan mencakupi dan bahkan hal ini diakui oleh musuh-musuh agama, oleh orang musyrikin ya. Zaman dahulu ada orang musyrik itu bilang kepada Salman Al-Farisi, "Allamakum nabiyyukum hatta al-qira'ah." Orang musyrik ini bilang kepada Salman Al-Farisi, Nabi kalian itu mengajarkan sampai cara membuang hajat. Iya kan? Buang hajat ada adabnya? Ada. Kata Salman Al-Farisi, ajar. Nah, iya. Beliau melarang kami untuk menghadap kiblat ketika ghaid atau baul. Ya, kemudian mengajarkan kami untuk istinja dengan ya, kemudian jangan dan istinja ini minimal 3 batu ya, dengan batu atau hal lain. Ya, jadi sampai hal-hal detail itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini juga diakui oleh bahkan kaum musyrikin. Jadi dalam agama kita ya, di antara faedahnya juga bahwa kanan ini memiliki fadilah ya, pada tangan yang kiri. Ya, bagaimana syariat ini juga sesuai dengan fitrah kita. Kebanyakan manusia right hand atau left hand? Hah? Right atau left? Right ini kanan maksudnya. Ya, biasanya menggunakan tangan kanan atau tangan kiri yang lebih aktif? Yang kanan. Coba kalau Islam bilang yang kiri lebih mulia, repot kita, Pak. Minum tangan kiri, nulis tangan kiri, susah. Tidak, ya. Jadi bagaimana Islam ini sesuai dengan fitrah kita, ya. Sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan fitrah mayoritas manusia. Nah, Allah juga menjadikan memang kebanyakan yang normalnya kanan ini lebih kuat daripada yang kiri. Ya, tapi ini ya sebaliknya itu yang sebaliknya ini nadir. Ya, kalau yang kidal ini sebenarnya cuma sedikit saja. Kemudian manusia ini, kita sebagai manusia harus itqan ya, harus itqan ini maksudnya apa ya,
rapi, ya, kemudian tertib, tertib, ya, harus tertib. Jadi bagaimana sendal ini harus mustaqim, ya, sendalnya harus cocok gitu ya, jangan yang susah, yang rusak-rusak, yang udah nggak layak ini digunakan kecuali dalam keadaan terpaksa. Ya. Maka hal-hal ini sampai diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilarangnya pakai sandal loh. Iya, itu di hadis berikutnya. Ya, dilarang menggunakan satu sandal. Ya. Nah, kemudian sebentar di sini. Ya, hadis berikutnya masih nyambung ya. Mungkin terakhir hadis berikutnya masih berikutnya dengan berhubungan dengan sandal, langsung dibaca saja. Mana Syekh Idris ketemu hadisnya? Baik, silakan hadis berikutnya. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد Wahidatin. Ya, di buku gimana? Wahidin. Baik, riwayat berarti terus. ولينعلهما جميعا أو وليخلعهما جميعا. Aw liyakhla'huma jami'an. Nah, berarti ada dua ya, ada dua riwayat. Muttafaqun alaih. Masih dari Abu Hurairah, la yamshi ahadukum fi na'lin wahid aw wahidah. Janganlah salah satu dari kalian berjalan dengan satu sandal. Maksudnya dipakai. Jangan cuma menggunakan satu sandal. Ya, kemudian wal yan'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kalau mau pakai hendaklah digunakan keduanya atau dilepaskan keduanya. Ya. Faedah singkat saja. Berarti gimana ya? Kalau orang sakit, Ada sandal khusus untuk yang sakit. Sandal khusus ya. misalkan di rumah nggak pakai sandal ya. Kemudian karena ada suatu penyakit yang sakit nih kakinya cuma satu. Nah, terus dipakainya cuma satu untuk masuk ke dalam rumah. Gimana ya? Boleh? Darurat. Ya. Harus dua, kita harus hadis itu. Tertib hadis itu, masya Allah. Apa pendapat kedua gimana? Ada khilaf di antara para ulama. Yang kiri makan nggak ada. Nggak ada ruginya sih, bener juga. Atau kita balik, yang satu nggak bisa pakai, Jadi misalkan keluar berarti di luar rumah. Yang satu nih kalau pakai sandal nggak bisa karena bengkak. Berarti kan harus pakai satu. Lebih baik nggak usah pakai. Baik. Ya, di sini dikatakan tadi darurah ya. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, darurah ini bisa menjadi sebab bagi kita yang boleh menggunakan melewati mahdhurat. Ya, jadi memang kalau untuk darurat tidak masalah ya. Kalau untuk darurat tidak masalah dan saya kira sepakat ya. Syekh juga begitu. Ya. Jadi antara hikmahnya harus dua itu adalah keadilan, ya harus adil dengan anggota tubuh, ya harus kanan dan kiri. Ya. Dan kalau begini boleh nggak hukumnya nyeker, Pak? Boleh hukumnya nyeker. Tadi kan walian ilmuman jami'an, liyakhla'huma jami'an. Jadi boleh pakai keduanya atau boleh melepas keduanya. Nah, saya kira ini faedah yang singkat. Ya. Beberapa malah jadi ini ya, terapi ya. Nyeker ini malah jadi terapi dan saya kira ini hadis yang bisa kita ambil pada hari ini. Semoga faedahnya bermanfaat. Nanti insya Allah sisanya bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tanya dulu tadi. Nah, Misalkan kita mau berganti sandal di sebelahnya, apa kita langsung lepas yang kiri pakai yang kiri, apakah bagaimana? Jadi mau ganti sandal. Yang kiri diinjak dulu. Yang kiri menginjak sandal sampingnya. Nggak masuk. Jadi kan yang kiri kan dilepas dulu. Nah itu ditaruh di atas, jangan dimasukin. Maksudnya Jadi gini Pak. Ini kan sandal itu. Ini kan sandalnya. Ini dulu. Diinjak begitu. Iya, baru masuk kanan. Baru masuk kanan yang baru. Gitu ya. Salah
Kalau darurat tidak. Baik, خلاص. Nah. Seperti ucapan yang umumnya saya ucapkan. Kita umumnya ya orang awam. Jangan dulu dari pertanyaan ini, pertanyaan saya. Jadi yang saya ucapkan dulu kebiasaan orang menyebutkan umumnya almarhum. Mana yang benar, almarhum atau Allah yarham? Iya, ini afdalnya Allah yarham atau rahimahullah, karena siwak khobar yang menjadi doa kebanyakan fi'il. Ya rahimahullah tadi yang kita bilang kayak yahdikumullah itu kan fi'il ya. Allah yarham itu afdal. Karena kalau pakai isim bisa jadi takutnya itu jadi jazm, ya memastikan. Nah, itu yang kita takutkan. Afdalnya rahimahullah. Diajarkan saja lebih baik bilangnya rahimahullah atau Allah yarham. Ini afdal. Karena tadi takutnya kemungkinan dijadikan jazam walaupun niatnya doa, ya kita cari yang aman ya, lebih aman. Kalau ada orang kafir bersih, kita langsung aja doa ya hadikumullah atau ya hadikumullah saja, ya hadikumullah atau hadakallah aja saja. Nah, orang Islam yang merantau ke sini, orang kafir yang merantau ke Saudi itu kebanyakan medok assalamualaikumnya. Tidak bagaimana orang Islam kalau nggak bisa dia jawab waalaikumsalam. Waalaikum atau waalaikumsalam. Ya jangan penting jangan lebih. Kalau dia nggak ngacak gini ya nggak bisa jawab, nggak bisa doain lah. Nggak bisa memberi doa hidayah kan. Terus kurang saya kira. Baik, begitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang maaf. Hadza sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.